Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam rencana Tuhan, di dalam tujuan Tuhan, agar hidup kita dipersiapkan dari sehari ke sehari, diperbaharui, dari waktu ke waktu kita semakin menuju kepada kehidupan kekal. Karena kehidupan di dalam dunia, kehidupan yang sementara, dan kehidupan di dalam dunia akan segera berakhir. Kehidupan kekal akan segera dimulai. Sudahkah Anda mempersiapkan dirimu? Sudahkah hidupmu berada di dalam rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah memindahkan kita dari dunia ini kepada kerajaan surga, kerajaan yang penuh dengan kebahagiaan. Sama dengan ilustrasi penjelasan di dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Tuhan berencana untuk memindahkan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Itu adalah sebuah analogi, penjelasan yang mutlak bahwa seharusnya kita belajar dari setiap peristiwa apa yang Tuhan sedang bicarakan di dalam Perjanjian Lama, apa yang Tuhan sedang ingin sampaikan. Sama halnya dengan kehidupan kita di dalam dunia ini, itu adalah gambaran yang sempurna di mana Tuhan mau kita dipindahkan dari dunia menuju kepada surga. Dari kerajaan yang sementara, kerajaan yang mengerikan, kerajaan yang mematikan, yang dikuasai oleh roh jahat, oleh iblis, kita dipindahkan ke dalam suatu kerajaan, yaitu kerajaan yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, itulah kerajaan yang disediakan oleh Tuhan, kerajaan surga. Sudah waktunya kita belakangan ini, akhir-akhir ini, untuk terus mendengarkan tentang berita surga. Ya, karena hidup kita sangat singkat di dalam dunia ini. Sudah seharusnya gereja diperkenalkan kehidupan kerajaan surga, supaya gereja siap untuk pindah dari dunia yang mematikan ini. Kita melihat bangsa Israel, mereka bersikeras untuk mau tinggal di Mesir. Mereka tidak mau pindah dari Mesir ke Kanaan. Mereka ingin balik terus-menerus, hati mereka ada di Mesir. Karena apa? Karena jarang diberitahukan tentang kerajaan, tentang tanah Kanaan. Oleh sebab itu ada 12 pengintai. Disuruh mengintai, disuruh mempelajari tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, sama saja gereja Tuhan memiliki 12 rasul anak domba yang mempelajari, mereka menyelidiki, mereka memberitakan, menyampaikan kepada kita umat Tuhan tentang kerajaan itu, bagaimana luar biasanya kebahagiaan yang ada di dalam kerajaan itu. Hanya sayang saya tidak mengerti kenapa gereja di akhir zaman ini sepertinya kepengen tinggal di Mesir lebih lama, kepengen balik ke Mesir. Yang diberitakan selalu kemilau Mesir, yang diberitakan selalu tentang keberhasilan Mesir, yang diberitakan selalu makan daging di Mesir. Kalau seandainya seperti itu, maka gagallah tugasnya Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Kalau seandainya seperti itu pemikiran gereja, maka gagallah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Artinya sia-sia. Karena apa? Karena gereja tidak pernah ingin pulang ke rumah Bapa di surga, tidak pernah ingin masuk ke tanah perjanjian, ke tanah kerajaan yang sudah disiapkan oleh Tuhan buat kita semua. Sementara hati gereja, hati umat Tuhan hanya cenderung terus di Mesir, ada di Mesir, terus tinggal di dalam dunia ini, bermimpi-mimpi, terus begitu berusaha untuk menikmati kemilau yang ada di dalam dunia ini. Dunia ini bukan tempat kita. Tuhan sudah berkata di dalam Filipi bahwa tanah air kita bukan di sini. Tanah air kita di surga. Tuhan menyiapkan satu tanah perjanjian, tanah air, di mana Tuhan Yesus sebagai nakoda, sebagai pemimpin yang membawa kita keluar dari dunia ini. Isi dunia ini apa? Isi dunia ini kematian. Isi dunia ini apa? Isi dunia ini mengerikan. Isi dunia ini kesengsaraan. Dari sehari ke sehari kita disiksa oleh iblis,
ditindas oleh kuasa kegelapan, dibelenggu. Dan oleh sebab itu Tuhan Yesus menginginkan, merindukan supaya kita bisa dipindahkan, kita bisa ada di dalam kerajaan yang tidak terkatakan, yaitu kerajaan surga. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang anak sulung. Apa itu anak sulung? Ya, anak sulung ialah anak yang lahir pertama. Itu kalau menurut pemikiran manusia. Itu kalau menurut logika manusia. Tapi kan cara berpikirnya Tuhan berbeda. Cara pandangnya Tuhan berbeda. Jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Kalau kita perhatikan bahwa anak sulung adalah anak yang direncanakan oleh Tuhan untuk mendapatkan berkat yang lebih. Anak sulung adalah anak yang diberkati. Oleh sebab itu berbahagialah orang yang menjadi anak yang sulung. Berbahagialah orang yang menjadi anak yang sulung. Terus begitu, bagaimana dong dengan anak yang lahir nomor 2, nomor 3, nomor 4? Apalagi anak yang lahir nomor 12, karena ada 12 bersaudara. Ini yang kita mesti luruskan. Ini yang kita mesti sinergikan dengan cara pandang Tuhan. Dengan pengertian Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan anak sulung? Setiap orang yang lahir dari bangsa Israel, kalau dia terlahir sebagai anak sulung, maka berkatnya berkat khusus. Berkat yang spesial. Berkat yang terbaik. Berkat yang double porsi. Nah, di sini kita akan mempelajari. Lewat kisah, ada begitu banyak yang bisa kita jadikan contoh di dalam Alkitab sebagai anak sulung. Ya, kita pelajari mulai dari kisah Yakub dan Esau. Ya, kita pelajari dulu. Kita baca di dalam Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub, Perhatikan di situ, Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ya, jelas di sini ya, bahwa Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Itu catat baik-baik. Oke. lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya. Kalau kita perhatikan dari fenomena yang ada, situasi yang berkembang di dalam gereja, orang selalu menganggap bahwa Yakub itu penipu. Saya ingin katakan bahwa Anda gagal paham. Ya. Di mata Tuhan, Tuhan tidak pernah membela seorang penipu. Mari dengar baik-baik, hei gereja Tuhan. Jadi jangan kehidupanmu, cara berpikir sama dengan dunia. Karena kalau cara berpikirmu sama dengan dunia, maka hidupmu sama dengan engkau telah disesati oleh kuasa kegelapan.
Di dalam dunia ini penyesatan, di dalam dunia ini berita bohong, berita hoax yang terus disebarkan setan ke dalam pikiran manusia. Dan setan menyebarkan berita di antara para gereja, bahkan di antara khotbah-khotbah para pendeta. Minta maaf, saya juga pendeta, tapi ini saya perlu luruskan. Karena orang berkata bahwa Yakub itu seorang penipu. Tidak penipu, yang mananya dia penipu? Tuhan tidak bekerja sama dengan penipu. Kalau Anda mengatakan Yakub penipu, berarti Anda sedang melecehkan Tuhan. Anda sedang mengatakan bahwa Tuhan memihak kepada orang penipu. Tuhan tidak pernah membela kepada orang penipu. Yang mana yang Yakub menipu Esau? Yakub tidak pernah menipu. Yakub menjual, Yakub membeli hak kesulungan. Dia barter, dia tukar-tukaran kacang merah yang diinginkan oleh Esau. Apa kata Yakub di situ? Berikan dulu hak kesulunganmu. Aku akan berikan makanan ini. Bagi Yakub tidak penting makanan kacang merah. Tapi bagi Yakub penting itu hak kesulungan. Dan apa yang terjadi? Esau adalah pribadi yang tidak mengindahkan hak kesulungan. Esau adalah satu pribadi yang menganggap enteng hak kesulungan. Dia menganggap rendah hak kesulungan. Dia menganggap berkat yang disediakan oleh Tuhan tidak penting buat dia. Nah, inilah orang yang bernama Esau. Jadi dia dengan bersepakat dengan Yakub bahwa kita barter, aku kasih hak kesulunganmu. Aku kasih hak kesulunganku kepadamu, tapi berikan kacang merahmu. Telah terjadi kesepakatan. Tadi kita sudah baca ayatnya, ya. Jadi berhentilah di dalam kebodohan-kebodohan yang ditawarkan oleh setan yang hadir di dalam pikiranmu dengan mengatakan bahwa Yakub adalah seorang penipu. Anda telah ditipu oleh setan. Yakub tidak pernah menipu. Yakub bertransaksi secara gentleman. Yakub bertransaksi secara benar. Bahwa berikan hak kesulunganmu. Aku kasih kacang merah. Ya, jadi terjadi deal-deal yang sportif. Terjadi deal-deal yang sudah disepakati dengan bersama. Dan di sini tidak ada kata penipu. Ya, yang ada karena gereja berhasil ditipu Tuhan. Pendeta berhasil ditipu Tuhan. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa Yakub adalah seorang penipu. Nah, kalau Yakub seorang penipu, berarti Tuhan mengasihi, mencintai orang penipu. Maka marilah kita rame-rame jadi penipu semua. Tidak seperti itu, teman. Yakub tidak pernah menipu. Yakub terjadi transaksi yang sempurna. Jual dulu hak kesulunganmu, berikan dulu hak kesulunganmu. Aku kasih kacang merah ini. Apa pentingnya buat aku kacang merah? Kacang merah itu hanya untuk kepentingan daging. Kacang merah itu hasil pertanian, hasil tanah. Dan kita manusia terbuat dari tanah. Oke, aku kasih ini harta duniawi. Aku kasih ini harta yang kau inginkan. Aku berikan kepada kau kacang merah ini. Tapi hak kesulungan itu berikan kepadaku. Dan apa yang terjadi? Terjadilah kesepakatan. Yakub memberikan kacang merahnya, Esau memberikan hak kesulungannya. Sampai di sini jelas dulu bahwa Yakub, sekali lagi saya ingin katakan, tegaskan kepada gereja Tuhan, Yakub tidak pernah menipu, tapi Yakub telah terjadi transaksi yang sempurna, telah terjadi deal-dealan bahwa mereka saling menyerahkan apa yang mereka miliki. Oke, kita kembali lagi hak kesulungan. Kenapa dikatakan hak kesulungan itu penting? Karena orang yang lahir sebagai anak yang sulung, itu memiliki hak istimewa di mata Tuhan. Memiliki hak istimewa. Dia mendapatkan hak yang luar biasa. Dan itu yang dicari oleh Yakub. Itu yang dicari oleh Yakub. Sementara Esau memandang enteng. Dia tidak menganggap itu penting. Dia kasih, ambil saja, aku juga nanti juga akan mati. Ambil ini buat kau. Yang penting berikan kacang merah, berikan hasil pertanian, berikan hasil kedagingan. Itu yang dikejar oleh si Esau. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kita yang terlahir, yang bukan anak sulung? Seperti saya anak nomor 4. Anda mungkin anak nomor 5, Anda mungkin anak nomor 2. Anda bukan anak sulung, bagaimana kehidupanmu di mata Tuhan? Kita akan belajar firman Tuhan. Ya, sebetulnya apa yang dimaksud dengan anak sulung? Anak sulung ialah anak yang pertama. Yang pertama, kenapa Tuhan tidak mau anak yang kedua, ketiga, keempat? Karena Tuhan tidak mau dinomor duakan.
Tuhan tidak pernah mau dikasih yang terakhir-terakhir. Tuhan mau the best. Dia ingin mendapatkan yang terbaik dari dalam hidupmu. Tuhan tidak ingin dia dinomor duakan di dalam hidup ini. Bahkan firman Tuhan berkata, jikalau engkau mencintai orang tuamu lebih daripada aku, engkau tidak layak menjadi pengikutku. Tuhan tidak mau dia dinomor duakan. Dia mau yang sulung, dia mau yang pertama. Dia mau yang nomor satu, persembahkan yang terbaik buat dia. Itulah yang di mata Tuhan akan menjadi anak yang sulung. Kalau engkau lahir nomor 3, nomor 4, nomor 5, tidak masalah. Itu cuma urutan kelahiran. Apa pentingnya itu di mata Tuhan? Mau terlahir nomor 100 juga tidak ada masalah di mata Tuhan. Sebab bukan kelahiranlah yang dicari Tuhan, tapi hatimu yang memberikan tempat Tuhan yang pertama buat Tuhan. Itulah engkau yang menjadi anak yang sulung, anak yang mengutamakan Tuhan, anak yang nomor 1. Jadi apa-apa kalau yang namanya anak sulung memang secara dunia mempunyai pengertian yang khusus. Tapi bukan pengertian secara dunia yang Tuhan maksudkan. Ya, kita melihat kalau anak yang sulung biasanya mendapatkan juga prioritas di dalam keluarga. Karena apa? Karena dia yang paling banyak yang bersentuhan langsung dengan orang tua kita. Dia yang paling banyak yang berjeri lelah karena dia anak yang pertama. Itulah sebabnya biasanya anak sulung juga di tengah-tengah keluarga itu mendapatkan hak-hak yang cukup dilebihkan daripada yang lain. Tapi saya mau beritahu kepada kita tidak berpijak ke situ, kita tidak akan membahas tentang hal-hal duniawi, hal-hal jasmani, tapi kita membahas anak sulung di mata Tuhan. Anak sulung di mata Tuhan adalah anak yang nomor satukan Tuhan. Sekalipun Anda Yakub, Anda lahir nomor 2, tapi kalau di mata Tuhan Anda menomor satukan dia, apa yang terjadi? Yakub begitu mencintai Tuhan. Yakub menomor satukan Tuhan. Yakub memprioritaskan Tuhan. Yakub menganggap bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sangat istimewa buat dia. Maka di mata Tuhan, Yakub itu anak sulung. Esau sekalipun secara kelahiran dia duluan lahir, tapi di mata Tuhan dia bukan anak sulung. Dia anak bungsu. Ya, dia anak yang nomor sekiankan Tuhan. Coba kita lihat apa yang berasal dari Tuhan dipandang enteng sama Esau. Dia menganggap itu tidak penting. Sesuatu yang berasal dari Tuhan dia anggap tidak penting. Keselamatan yang dari Tuhan dia anggap tidak penting. Yang penting kacang merah. Yang penting hasil kedagingan. Kacang merah, hasil pertanian, tanah. Manusia kan terbuat dari tanah. Yang penting itu hasil pertanian, yang penting itu hasil kedagingan. Itulah yang dicari oleh orang-orang yang berhati seperti Esau. Sekalipun Anda lahir nomor 1, Anda lahir sebagai anak sulung, kalau hatimu juga seperti Esau, Anda bukan anak sulung di mata Tuhan. Anda anak nomor sekian di mata Tuhan. Anda tidak mengutamakan Tuhan, Anda tidak menomorsatukan Tuhan, Anda bukan anak sulung. Ya, kita perhatikan lagi. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf itu anak nomor 11. Benyamin anak nomor 12. Anak sulung adalah Reuben. Ya, anak sulung adalah Ruben. Tapi dia tidak menjadi anak sulung di mata Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya tidak menomorsatukan Tuhan. Hidupnya tidak memperlakukan Tuhan sebagai prioritas utama. Dan dia menjadi anak yang kesekian, Ruben. Tetapi si Yusuf, anak yang nomor 11. Karena dia menomorsatukan Tuhan. Dikatakan oleh firman, bahwa Yusuf hidup benar di mata Tuhan. Dia hidup diberkati Tuhan. Dia menomorsatukan Tuhan. Dialah yang sulung di mata Tuhan. Sedikit demi sedikit saya mulai arahkan kita untuk mulai mengenali cara pandang Tuhan kehidupan roh. Sebab penglihatan manusia dengan penglihatan roh Tuhan itu berbeda. Kalau penglihatan manusia kedagingan, pasti yang sulung itu Ruben.
Tetapi kita melihat di sini bahwa yang sulung di mata Tuhan secara roh, di mata Tuhan, yang sulung itu Yusuf. Dialah yang menomorsatukan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, saudara-saudaranya yang lain hidup dengan hidup dengan jahat di mata Tuhan. Hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi berbeda dengan Yusuf. Dia sekalipun dia nomor 11 urutan daripada kelahiran, tapi urutan mengasihi Tuhan, he is the best. Dia menomorsatukan Tuhan. Tidak ada yang bisa digambarkan begitu luar biasa dia mencintai Tuhan. Ya, sampai karena dia begitu mencintai Tuhan, berkat begitu istimewa dikaruniakan Tuhan kepadanya. Apa yang terjadi? Berkat dimanapun dia berada, dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Dia menjadi orang yang bisa mempengaruhi orang lain. Dia menjadi orang yang bisa menyelamatkan orang lain. Bahkan yang paling terakhir hidupnya, dia bisa memberi makan banyak bangsa. Itulah anak yang sulung di mata Tuhan. Itulah anak yang menomorsatukan Tuhan. Itu adalah anak yang dicintai oleh Tuhan. Dan itu adalah gambaran kehidupan kita. Kita perhatikan baik-baik bahwa kita semua mau jadi anak sulung. Mau menerima berkat kesulungan. Sekalipun sekali lagi, sekalipun menurut urutan kelahiran, Anda mungkin urutan kesekian. Tapi kalau Anda menomorsatukan Tuhan, Anda adalah anak sulung di mata Tuhan. Hidupmu akan menjadi orang yang menomorsatukan Tuhan. Itulah yang dicari, yang dirindukan oleh Tuhan. Kita baca ulang sekali lagi ayat ini di dalam Kejadian 25. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah iya, itu, kacang merah. karena aku lelah." Iya, Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. iya. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Kata Yakub. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya di awal. Jadi jangan ada lagi para pendeta yang mendiskreditkan kebenaran. Jangan lagi ada para pendeta yang menghina, melecehkan Tuhan dengan mengatakan bahwa Yakub penipu. Yakub penipu. Siapa yang menipu? Sebetulnya Anda yang sedang tertipu oleh setan. Yakub tidak pernah menipu. Mereka telah terjadi transaksi yang sempurna di situ. Yakub bilang jual dulu hak kesulungan. Coba diulangi ayat ini. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Jual dahulu. Apa kata Esau di situ? Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati." Ya, sebentar lagi aku akan mati. Ini hak kesulungan tidak ada pentingnya buat aku. Untuk apa yang namanya berkat Tuhan? Untuk apa yang namanya keselamatan yang disediakan oleh Tuhan? Bukankah manusia begitu banyak berpikir seperti itu? Apa pentingnya itu keselamatan? Apa pentingnya itu penebusan dosa? Apa pentingnya itu kebenaran? Apa pentingnya itu? Ya, yang penting aku makan sekarang. Yang penting aku mau hidup secara daging. Yang penting aku bisa menikmati dulu itu yang merah-merah itu. Bawa ke sini dulu. Ambil saja ini. Tidak apa-apa. Hak kesulungan. Mau kau ambil, mau kau gantung di lehermu, ambil saja. Biasanya orang nanti sadar, nanti terlambat. Nah, kita lihat di situ. Apa kejadian selanjutnya? Sahut Esau, Sahut Esau. "Sebentar lagi aku akan mati. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Apa gunanya bagiku? Apa gunanya? Lihat nih. Dia menganggap tidak penting loh. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan kepada gereja harus benar. Jangan gereja mau ditipu oleh setan, yang mau dibodohi oleh setan. Sehingga para pendeta mengatakan bahwa Yakub adalah penipu. Aduh. Janganlah berkata begitu, ya. Tuhan tidak pernah membela seorang penipu. Tuhan tidak pernah mencari orang penipu. Kalau Yakub adalah seorang penipu, maka marilah kita rame-rame belajar untuk menipu. Tuhan tidak pernah membela orang penipu.
Tuhan mencari orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang mencintai apa yang disediakan oleh Tuhan. Dan Yakub itu adalah orangnya. Dia mencintai betapa luar biasanya. Dia menghargai hak kesulungan itu. Dia kehilangan semua hasil pertanian. Dia kehilangan semua hasil kekayaan dunia ini. Tidak masalah buat dia. Yang penting hak kesulungan itu jangan sampai itu tidak dia miliki. Nah, di situ kita melihat bagaimana usaha Yakub di dalam memperoleh hak kesulungan. Wow, luar biasa. Yakub ini adalah seorang pribadi yang begitu luar biasa di mata Tuhan. Sehingga dialah yang sulung di mata Tuhan. Secara kelahiran, si Esau yang sulung. Tetapi di mata Tuhan, dialah orang yang menomorsatukan Tuhan. Dialah yang lahir pertama. Karena yang lahir pertama adalah orang yang menomorsatukan Tuhan. Oke, terus. Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Yakub sampai suruh dia bersumpah dulu. Ya, jadi tidak ada penipuan nih. Yakub suruh Esau bersumpah dulu kamu. Ya, supaya jangan sebentar nanti engkau mencela-mencele. Jangan sebentar lagi engkau putar balik kata. Jangan sebentar lagi engkau membatalkan semua itu, karena Yakub begitu menginginkan hak kesulungan. Dia begitu cinta terhadap hak kesulungan. Dia begitu ingin mendapatkan semua berkat dari Tuhan. Jangan sampai Anda berubah. Ya, kira-kira begitulah bahasa Yakub. Jangan sampai kamu sebentar putar balikan bicara. Bersumpahlah dulu. Kalau engkau sudah bersumpah, engkau tidak mungkin bisa lari dari sumpahmu. Karena kalau engkau bersumpah di hadapan Tuhan, engkau menyerahkan secara sempurna. Dan itu menjadi milikku. Mau kacang merah, mau kacang apa, hasil pertanian, ambil saja. Bagi Yakub, kehilangan harta duniawi tidak penting bagi dia. Tapi jangan sampai dia tidak mendapatkan hak kesulungan itu. Luar biasa. Jadilah seperti Yakub. Jadilah orang, walaupun Anda lahir nomor 11, nomor 12, nomor 13, nomor 100 pun tidak masalah. Yang penting hatimu menomorsatukan Tuhan. Andalah anak yang sulung. Kita lihat terus apa ini kata Yakub. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Iya, dijual. Dijual hak kesulungan. Dia mendapatkan harta dunia, hasil pertanian, yang merah itu. Itu sangat membangun aroma kedagingan. Sangat memuaskan hidup daging. Dia bersumpah, dia barter, dia jual, dia kasih sama si Yakub. Ya, luar biasa ini Yakub. Dan apa yang terjadi? Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Iya. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Iya. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau memandang ringan. Dia pandang enteng dengan Tuhan. Hak kesulungan itu hak dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan itu disediakan oleh Tuhan. Dia pandang enteng. Dia pandang rendah. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib begitu luar biasa untuk keselamatan hidupmu. Tapi kalau engkau pandang enteng, engkau cuma sibuk mengejar kacang merah. Engkau cuma sibuk memburu kacang merah. Engkau cuma sibuk memburu dunia ini. Satu ketika nanti Anda menyesal. Dan biasanya orang menyesal itu belakangan. Sekalipun Esau mencari dengan mencucurkan air mata darah, dia tidak akan mendapatkan hak kesulungan lagi. Sebab itu, kalau engkau sekarang sudah menjadi anak sulung, kalau engkau sekarang sudah hidup di dalam keselamatan Tuhan, kalau engkau sudah ada di dalam berkat Tuhan, jangan sia-siakan. Firman Tuhan berkata, jangan engkau yang sudah mulai dengan roh, tapi diakhiri dengan daging. Berhati-hatilah teman, jangan engkau tukar hak kesulunganmu
Hak kesulungan itulah berkat Tuhan, keselamatan, kehidupan kekal. Jangan engkau tukar dengan kacang merah makanan yang sementara. Yang sebentar nanti cuma berakhir, karena itulah bersifat kedagingan. Jangan engkau tukar dengan itu. Jangan engkau tukar. Ya, jangan engkau tukar keselamatanmu dengan perkawinanmu. Jangan engkau tukar keselamatanmu dengan kekayaan dunia. Jangan engkau tukar keselamatanmu dengan apa yang menjadi kemilau dunia. Itu menggiurkan merah, warna merah. Enak sekali itu. Waduh, aku lapar, sebentar lagi aku mati, bawa sini saja aku mau makan itu. Jangan ditukar, teman. Ya, hak kesulungan itu adalah pemberian yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Dan itu hanya jatuh kepada orang yang menomorsatukan Tuhan. Yang membuat Tuhan menjadi pribadi yang begitu dihargai. Kalau engkau menomorsatukan dia, engkau adalah anak yang sulung di mata Tuhan. Ingat, Yakub pernah bergumul semalam-malaman. Betapa luar biasanya dia mencintai Tuhan. Inilah pribadi yang dirindukan oleh Tuhan. Kalau engkau hidup seperti Yakub, engkau adalah anak sulung. Tidak peduli. Jadi jangan kita menjadikan Tuhan secara jasmani. Jangan kita memandang hidup ini dengan pandangan jasmani. Kalau pandangan jasmani, ya memang yang anak sulung itu si Esau. Karena dia yang keluar duluan dari rahim. Jangan menjadikan Tuhan dengan cara memandang jasmani. Jangan melakukan segala sesuatu dengan berpikiran secara jasmani. Tapi berpikiranlah secara roh. Memandanglah secara roh, hiduplah oleh roh, karena kalau engkau hidup secara roh, maka engkau akan menjadi anak yang sulung. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin.